Selamat pagi menjelang siang. Cek 1, 2, iya. Selamat pagi menjelang siang, brother, sister, oma, opa, bapak, ibu, adik, kakak, abang-abang. Wow, sungguh sukacita ya. Siapa yang pagi ini bersukacita? Kita boleh berkumpul di awal tahun, di tahun yang baru dan bulan yang baru, tema yang baru. Kita lihat perkenanan Tuhan di sepanjang 2024 yang begitu luar biasa. Ada amin? Boleh kita bangkit berdiri? Kita akan memulai ibadah kita. Handphone kita boleh kita silent, biar kita bisa beribadah dengan fokus dan hikmat. Dan gak afdol kalau kita gak sapa dan senyum kanan kiri kita. Boleh dong katakan Happy New Year. Suatu sukacita yang luar biasa kita bisa berkumpul. Kita siapkan hati kita. Kita hening sejenak. Dan kita akan berdoa. Kita akan memulai ibadah kita. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi menjelang siang Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di awal tahun ini, di bulan yang baru lagi Tuhan. Kami boleh melangkah di 2024 ke 2025 Tuhan. Engkau begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Meskipun tidak mudah Tuhan, kami percaya Tuhan kami punya Allah yang hidup. Dan kami juga percaya Tuhan kami lebih daripada pemenang. Tuhan, kami ingin serahkan tahun ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Biarlah di awal tahun ini kami bisa memulai Tuhan segala sesuatu lagi. Melihat Engkau begitu luar biasa. Hati kami terkagum akan Engkau Tuhan. Biarlah roh kami terus menyala-nyalakan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tiada arti tanpa Engkau Tuhan. Dan ini semua tentang Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh bernyanyi dengan segenap hati kami dengan sukacita Tuhan. Dan biarlah firman yang disampaikan juga Tuhan boleh mendarat di hati kami paling dalam, bertumbuh subur dan berakar Tuhan. Tuhan, kami ingin serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar kehendak-Mu saja yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga.
sama-sama kita angkat pujian dari awal. Kau sungguh indah, tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Ku kagum Tuhan. Hormat akan seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada
Selamat siang. Mari kita berterima kasih pada tim worship kita pada siang hari ini. Dan juga semua brother sister yang melayani dengan luar biasa pada siang hari ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk mereka semua. Bersyukur aja ya melihat mereka di tengah-tengah kita liburan, mereka masih tetap latihan loh. Ya, supaya kita hari ini bisa punya worship yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini saya mau ambil kesempatan juga untuk mengucapkan selamat tahun baru 2025. Dan juga mau ambil kesempatan ini untuk welcome beberapa orang yang saya sempat fellowship tadi. Kalau nggak sempat, nggak ketahuan di sini, saya mau welcome kalian semua. Tapi semua welcome Stan Wise, Diana dan keluarganya dari Jemaat Ambon yang ada di tengah-tengah kita di sini. Mari welcome mereka juga. Saya hampir tidak mengenali Stan ya karena rambutnya. Dan juga ada Ford dan Verlin dari jemaat kita Melbourne dan keluarganya juga ada di sini. Welcome. Oke, dan juga mau welcome semua untuk ibadah pertama kita 2025. Tos kanan kiri kita, welcome. Ya, selamat datang di ibadah kita di tahun 2025 ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kasih Engkau yang begitu luar biasa Tuhan. Betul Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan tadi Tuhan. Kami hanya bisa kagum Tuhan akan Engkau. Kami hanya bisa takjub akan Engkau Tuhan. Karena Tuhan Engkau Allah, tidak ada yang lain seperti Engkau Tuhan. Karya Engkau ajaib Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas kesetiaan Engkau sepanjang 2024 Tuhan. Kami bisa merasakan Tuhan kebaikan Engkau. Kami merasakan Tuhan penyertaan Engkau. Kami bisa merasakan Tuhan kekuatan yang Engkau supply Tuhan kepada kami setiap saat. Kami bersyukur Tuhan dalam hidup kami nggak perlu berjalan sendirian. Tapi kami boleh punya Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap suka dan duka Tuhan yang kami boleh alami 2024 Tuhan. Setiap kemenangan dan pembelajaran yang kami bisa lewati Tuhan. Kami tahu itu semua adalah kemurahan daripada Engkau semata. Dan terima kasih ya Tuhan, Kau ada di sana. Engkau setia menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk memasuki 2025 ya Tuhan. Bantu kami di sini Tuhan untuk ada breakthrough Tuhan di tahun 2025 ini Tuhan. Kami bisa betul-betul bisa punya kehidupan kerohanian yang bukan biasa-biasa Tuhan. Tapi betul satu kehidupan kerohanian yang luar biasa Tuhan. Karena kami betul-betul menyembah Tuhan yang luar biasa. Biar Tuhan kekaguman kami, ketakjuban kami akan Engkau Tuhan senantiasa bertumbuh Tuhan di 2025 ini. Tuhan sertai hati daripada kami semua pada siang hari ini Tuhan. Biar firman Engkau sekali lagi Tuhan menemukan tempat yang subur Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar hari ini akan bertumbuh dan mengubahkan kami semua di sini Tuhan. Sertai hamba-Mu Tuhan, biarlah Roh Engkau sendiri yang memimpin Tuhan. Apa yang akan disampaikan hamba-Mu pada pagi hari ini, biar seluruhnya Tuhan adalah isi hati Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 2025, selamat datang di tahun yang baru. Saya sangat-sangat excited ya karena di tahun ini banyak hal yang sebenarnya saya bisa celebrate ya. Pertama-tama buat saya pribadi, saya merayakan 30 tahun saya mengambil keputusan menjadi murid Yesus di tahun ini. Dan juga di tahun ini saya juga akan merayakan 30 tahun saya melayani sebagai full time. Ya, tadinya mau nyoba setahun doang, tapi sekarang udah 30 tahun juga. Tapi lebih penting daripada segalanya sebagai satu jemaat, kita di tahun 2025 ini akan merayakan anniversary kita yang ke-35. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Dan untuk tahun 2025 ini, ya di anniversary yang ke-35 kita mengambil tema Amazed sebagai jemaat. Kagum, takjub. Kenapa kita pilih tema ini, brothers sisters? Karena terus terang 35 tahun bukan waktu yang singkat. Banyak hal yang sudah terjadi, banyak hal bisa terjadi selama 35 tahun ini. Saya tahu banyak kemenangan, tapi juga tidak sedikit kegagalan. Banyak suka, tapi juga banyak duka. Banyak ups, tapi juga banyak downs yang kita alami. Ada masa-masa tenang,
Tapi juga ada masa-masa badainya kenceng banget, betul tidak? Tapi selama 35 tahun ini kita bisa katakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan menyertai kita semua sampai titik di mana kita berada pada hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tapi doa saya adalah satu hal. Doa saya adalah melalui perjalanan yang panjang ini, brothers sisters. Satu hal yang kalau saya boleh doakan adalah jangan sampai kita kehilangan kekaguman kita akan Tuhan. Jangan pernah sampai kita lakukan ini semua sudah menjadi biasa-biasa saja. Tapi kita mau lakukan ini semua karena kita kagum, takjub akan Tuhan. Karena itu kita mengambil tema Amaze di tahun 2025 ini. Karena saya percaya hanya mereka yang terus kagum akan Tuhan yang akan terus melakukan hal-hal luar biasa untuk Tuhan. Amin. Hanya mereka yang terus kagum akan Tuhan. Only those who continue to be amazed by God will continue to do amazing things for God. Saya berdoa, kita betul-betul di tahun 2025 ini, kita bisa kembali kagum, takjub akan Tuhan kita. Sehingga kita akan terus melakukan hal-hal yang luar biasa ke depannya. Entah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, Tuhan yang akan menuntun kita semua di sini. Amin. Bulan Januari ini, kita mengambil tema Burning Hearts. Hati yang berkobar-kobar. Yang diambil dari buku Lukas pasal 24 ayat 32. Dikatakan di sana kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Dua murid Yesus yang sedang discouraged, yang sedang down, yang sedang sedih karena Yesus baru mati di atas kayu salib. Berjalan ke kota Emmaus. Di tengah jalan bertemu dengan Yesus yang membukakan firman Tuhan kepada mereka. Dan dikatakan, hati mereka kembali berkobar-kobar. Karena apa yang Yesus katakan. Doa saya sepanjang bulan ini, ketika kita belajar daripada Injil Lukas sekali lagi, kita bisa belajar bagaimana kita tetap bisa punya hati yang kagum akan Tuhan. Kita bisa punya hati yang terus berkobar-kobar untuk Tuhan. Kita nggak menjadikan kehidupan Kristen kita menjadi kehidupan Kristen yang biasa-biasa saja. Tapi menjadi kehidupan Kristen yang luar biasa. Di buku Lukas sendiri, kalau kita pelajari ya, senang aja mempelajari buku Lukas ya. Kita menemukan banyak ayat di sana yang menceritakan bagaimana orang-orang ini takjub akan Yesus, kagum akan Yesus. Jangan khawatir, nanti saya kirim kepada kita semua di sini. Kita bisa pelajari, coba kita highlight bagian-bagian nanti. Orang-orang melihat kerja Yesus, apa yang Yesus katakan, mukjizat yang Yesus lakukan. Mereka takjub, kagum akan Yesus. Dan itu membuat perbedaan di dalam kehidupan mereka. Hari ini saya mau ngajak kita untuk belajar dari Lukas pasal yang kelima. Dan doa saya seperti dua murid Yesus yang berjalan menuju Emmaus, yang kembali hatinya berkobar-kobar ketika Yesus menerangkan kitab suci kepada mereka. Dan mereka kembali mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa, biar firman Tuhan hari ini juga membantu hati kita untuk bisa kembali berkobar untuk Tuhan kita. Amin. Saya mau tanya, brothers sisters, mau gak kita kembali punya hati seperti itu? Mau gak kita datang ibadah itu bukan kayak mesti menarik diri kita, beban, aduh, cepet banget ya hari Minggu lagi ya. Perasaan baru kemarin hari Minggu. Emang dalam satu minggu, minggunya berapa kali sih? Kayaknya baru kebaktian. Ya, kadang kita bisa dragging ourselves hanya untuk datang. Kadang kita dragging ourselves untuk singing to God. Kita dragging ourselves untuk baca firman Tuhan. Dragging ourselves untuk bisa doa sama Tuhan. Dragging ourselves bahkan untuk bisa kumpul dengan brother sister. Saya mau bertanya, mau berapa lama kita hidup seperti itu? Saya berdoa 2025 ini kita berubah.
2025 ini hati kita bisa kembali berkobar-kobar untuk Tuhan. Saya ingat ada sebuah quote dalam pernikahan, dia bilang gini, imagine if you have to stay together if you are no longer staying in love. Bayangkan kamu harus tinggal bareng-bareng tapi kamu sudah tidak sayang satu sama lain. Berat gak? Berat ya? Masih sayang aja berat? Betul gak? Suka begitu kalian. Nanti habis poin kedua saya kan ngaku semua. Sayang aja berat, betul tidak? Bayangkan kau udah gak staying in love. We have to stay together. Betul gak? Itu sama kayak kita hari ini. Datang ibadah setiap minggu, baca firman tiap hari, tapi kita udah gak kagum lagi sama Tuhan. Makanya jadi berat, makanya jadi biasa-biasa banget. Hari ini saya berdoa untuk kita bisa kembali punya hati yang berkobar-kobar tersebut. Dan kita akan belajar sama-sama dari Lukas pasal yang kelima. Kita mulai dari ayat yang pertama. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan lainnya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Begitu banyak orang mau mendengarkan Yesus. Berkerumun mereka datang kepada Yesus. Ya, sampai Yesus nggak ada jarak untuk bisa mengajar mereka. Akhirnya Yesus melihat ada perahu nganggur yang diparkir. Kebetulan punya Simon Petrus. Dia bilang, boleh nggak saya pakai? Tolong ke tengah sedikit supaya dia ada jarak untuk dia bisa berkomunikasi dengan baik kepada orang-orang yang berkerumun kepada dia. Kemudian di ayat keempat, setelah selesai bicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Bapak Ibu Saudari, sebenarnya kalau kita lihat reaksi pada Petrus, itu reaksi yang sangat wajar, betul tidak? Yang nelayan siapa? Yang nelayan kan Petrus, betul tidak? Yesus ini anak tukang kayu. Ya, dia tahu apa tentang menjala ikan. Jadi waktu dia bilang, yuk kita nangkap ikan lagi, Petrus, halo, yang nelayan saya. Ya, istilah kalau kita hari ini yang chef, kita yang jago masak, ya. Terus yang komentarin mungkin olahragawan mungkin, bukan, yang nggak ngerti tentang makanan, ya. Oh, kita merasa, who are you? Itu mungkin reaksi daripada Petrus. Kedua, dia bilang Petrus ini, dia bilang, ya, ini gue lagi beres-beres. Ini udah selesai. Dari tadi malam udah kerja keras. Kagak ada hasilnya. Sekarang disuruh apa? Untuk balik lagi, untuk nangkap. Petrus bisa aja menolak apa yang Yesus minta. Karena dia merasa dia lebih ngerti, dia merasa dia udah tahu, dia udah bekerja keras, dia bisa aja menolak. Karena apa yang Yesus minta, itu udah tidak wajar. Bisa aja hari ini kalau Yesus itu memang ahli, nelayan ahli, ya, expert dalam nelayan. Dia minta, mungkin Petrus akan mendengarkan. Bisa aja nih kalau misalnya Petrus belum berusaha keras, belum coba, belum pergi. Yesus bilang, ayo kita coba. Mungkin dia akan oke untuk melakukan. Tapi Yesus bukan expert. Petrus udah kerja keras. Yang saya sangat suka, Petrus bilang, karena kamu yang bilang Yesus, yuk kita lakukan. Karena kamu yang bilang Yesus, karena engkau yang bilang, dia taat. Walaupun gak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Walaupun mungkin gak cocok di hati dia. Petrus memilih untuk berserah. Untuk surrender. Untuk
taat kepada apa yang Yesus minta. Hasilnya banyak sekali ikan yang tertangkap. Dan bahkan dikatakan jalannya hampir koyak. Kita lihat lagi ayat sesudahnya. Jika Simon Petrus mendengar hal itu, ia pun tersungkur depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Kalau kita pelajari, menariknya apa? Tidak cuma Petrus saja yang takjub, tapi teman-temannya pun di sana yang ikut nangkap ikan juga bareng-bareng, mereka pun mulai apa? Takjub akan Yesus, akan apa yang terjadi. Saya mau cuma ajak kita di sini, bayangkan sekarang. Bayangkan kalau Petrus saat itu menolak apa yang Yesus minta. Bayangkan kalau Petrus pada saat itu bilang, ya Yesus, lu kan tukang kayu, gue ini nelayan, gue ini lebih tahu. Sorry ya, gue dengerin lu dalam banyak hal, tapi kalau hal ini, gue yang nelayan, gue yang decide. Bayangkan kalau waktu itu Petrus bicara seperti itu. Bayangkan kalau Petrus pada saat itu bilang gini, Yesus, gue ini belum tidur. Dari tadi malam gue udah keluar, gue udah coba nangkap ikan. Ini gue udah bersih-bersih jala. Gara-gara lu mau pinjem kapal aja gue kasih pinjem. Ini udah mau pulang, udah ngepak. Ya istilahnya kayak gini. Ya kamu masuk toko, tokonya udah lagi tutup, lagi mau turunin pintu ya. Pernah kamu masuk toko kayak gitu, supermarket, kamu mau nyelinap masuk. Bentar-bentar Pak mau beli sesuatu. Kakak dikasih masuk misalnya kan. Besok aja Pak. Betul nggak? Bayangkan jika Petrus pada saat itu merasa apa yang dilakukan sudah cukup dan dia tidak mau mencoba lagi. Petrus akan kehilangan kesempatan untuk melihat kerja dan kuasa Tuhan. Dan tidak cuma Petrus yang kehilangan kesempatan itu, tapi juga teman-temannya yang saat itu ada di sana. Mereka juga akan kehilangan kesempatan untuk melihat kerja dan kuasa Tuhan. Mereka kehilangan kesempatan untuk kagum akan Tuhan. Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Bayangkan Yohanes dan Yakobus. Yohanes dan Yakobus pada saat itu apa? Begitu kagumnya dan takjubnya, mereka juga sampai rela meninggalkan kapal, pekerjaan mereka, hidup mereka dan mengikuti Yesus. Nah coba bayangkan sekarang, kalau Petrus saat itu menolak, apa efeknya kepada Yohanes dan Yakobus? Kemungkinan mereka pun sulit untuk melihat bahwa Yesus adalah Tuhan pada saat itu. Mereka tidak akan mengalami mukjizat jika Petrus menolak ajakan Yesus. Apa poin yang saya mau buat hari ini Bapak Ibu Saudari? Ini cerita yang kita udah sering dengar. Tapi saya mau tanya hari ini. Berapa sering, brother sisters, kita kehilangan kesempatan untuk kita mengalami kerja dan kuasa Tuhan. Hanya karena kita memilih cara kerja kita sendiri. Berapa sering kita hari ini kehilangan kesempatan untuk kagum akan Tuhan karena kita menolak untuk taat kepada Tuhan. Berapa sering kita hari ini merasa diri kita lebih tahu dari Tuhan. Kenapa kehidupan Kristen kita jadi biasa-biasa aja? Kenapa kali ini kita bingung? Kapan kali terakhir kita kagum sama Tuhan? Pertanyaan yang mesti dijawab adalah kapan terakhir kita surrender sama Tuhan? Kapan terakhir kali kita betul-betul ikutin apa yang Tuhan katakan? Atau kita di sini merasa diri kita jauh lebih pintar?
Gampang sekali kita bilang, Tuhan, yang ini gue ikutin. Tapi kalau yang ini, wah, berat. You don't know what you are asking God. Yang Tuhan siapa? Kadang kita mau taat sebagian. Kita nggak mau surrender di hal-hal yang susah. Berapa sering kita melakukan pembenaran atas pikiran-pikiran kita. Berapa sering kita hari ini menolak untuk berserah kepada cara atau ajakan Tuhan. Waktu kita merasa itu kurang tepat, nggak cocok di hati. Dan kita ragu akan hasilnya. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudari, berapa di antara kita sini yang menolak untuk minta maaf selama ini? Kita tahu, kita hanya perlu minta maaf, kita hanya perlu rendah hati. Tapi kita nggak mau. Kita bilang apa? Yang salah dia. Kalau yang salah gua minta maaf. Kalau dia dulu yang minta maaf. Kalau kita kayak gitu, makanya susah untuk kita bisa melihat mujizat Tuhan terjadi. Karena kita menolak. Minta maaf. Karena kita nggak mau, kita nggak dihargai. Ada kita sini menolak untuk terbuka. Kita tahu kita mesti terbuka. Tapi kita nggak mau, kenapa? Karena aduh Tuhan. Nanti gue kalau dilihat jelek gimana? Nanti orang mikir gue apa? Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting gue datang gereja aja tiap minggu, gue biasa-biasa saja. Makanya susah untuk kita kagumkan Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak akan lihat perubahan. Ada kita di sini yang menolak untuk bertobat. Kita tahu kita harus bertobat. Tuhan bilang kita harus tinggalkan dosa ini. Tapi kita pilih apa? Gak mau. Ini terlalu sulit untuk ditinggalkan. Ini terlalu enak untuk ditinggalkan. Saya mau ingatkan. Yes, dosa itu enak. Kalau nggak kita nggak lakukan, betul tidak? Tapi saya mau kasih kabar baik. Gak, dosa itu jauh lebih enak. Amin. Jauh lebih enak. Jadi waktu Tuhan minta kita tinggalkan, waktu kita minta bertobat, kita bilang, yes Tuhan. Jangan kita bilang, aduh Tuhan, susah yang ini. Yang ini saya bisa bertobat, yang ini saya nggak bisa. Terlalu banyak konsekuensinya. Ada kita di sini menolak untuk memberi, untuk generous. Kenapa? Kita takut untuk kekurangan. Nanti kalau gue kasih ini, gimana? Nanti gue nggak cukup. Maka kita susah untuk melihat kerja Tuhan. Satu hal, dan saya di sisa kita perlu kita menantang diri kita. Kita harus jadi orang yang giving. Gak gampang loh jadi orang yang giving. Kita belajar, kita bilang kita harus belajar jadi orang yang giving. Dan saya bersyukur terlalu banyak mujizat yang terjadi ketika kita giving. Terlalu banyak. Ya, ada satu masa kita lagi ceritakan. Ya, lagi ngobrol sama anak kita. Ya, lagi seru diskusi. Kita kasih tahu gaji kita berapa dan lain-lain. Terus dia mulai ngitung, dia bilang, Dad, it's impossible. Nggak mungkin. Nggak mungkin, dia bilang. Dengan apa yang kamu dapat, kita bisa punya apa yang kita punya. Nggak mungkin. Saya bilang sama dia, betul. Saya juga nggak tahu dapatnya dari mana. It's God. When you are generous, when you are giving, God bless. Tapi kita nggak bisa lihat kalau kita hari ini hold on to that. Nggak bisa, kita nggak bisa lihat kerja Tuhan, penyediaan Tuhan, yang nggak bisa. Kalau kita hari ini menolak untuk melayani, kenapa? Nanti gue jadi nggak nyaman, gue jadi nggak bisa lakukan ini, nggak bisa lakukan itu. Saya mau kasih tahu, waktu kita melayani, kita akan bisa melihat kerja Tuhan. Kita akan kagum. Tadi pagi saya bangga sekali dengan saudara kita Agung, ya. Dia dibaptis waktu teens. Dan dia melayani sebagai teens mentor hari ini. Dan 16 tahun dia melayani teens mentor. Saya lagi bayangkan, 16 tahun melayani teens mentor. Berapa banyak dia melihat anak-anak remaja ini berubah. Mengenal Tuhan. Menjadi murid Yesus. Memberikan hidup mereka komit kepada Tuhan. Saya bilang, wow. Bayangkan kalau dia tidak pernah ambil keputusan itu. Dia nggak pernah bisa menyaksikan itu semua. Dia menolak 2 kali. Tapi dia bilang dia bersyukur. Kali ketiga, dia terima panggilan tersebut.
Bagi kita di sini mungkin ada yang menolak mengampuni. Gak sudi gue mengampuni dia. Terlalu menyakitkan apa yang dia lakukan terhadap saya. Tapi kalau itu yang terjadi hari ini, brother sister, kita gak akan pernah bisa lihat apa yang Tuhan akan lakukan waktu kita mengampuni seseorang. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudari yang saya kasih, apa yang masih susah untuk kita taat? Apa yang masih susah untuk kita berserah pada hari ini? Hari ini kita tidak perlu menjadi ahli dalam ilmu kekristusan. Tapi kita perlu mengalami Kristus setiap hari. Amin. Ya, we do not need to become expert in Christology. Ya, Kristologi salah satu aliran daripada teologi. Ya, selalu bagian daripada teologi, mempelajari tentang Kristus. But we need to experience Christ every day. Itu yang lebih important. Bagaimana kita bisa experience Christ every day? When we surrender. Waktu kita taat kepada dia, waktu kita ikutin apa yang dia katakan, kita akan lihat Tuhan bekerja. Brother sister, kalau hari ini kita udah lama kehilangan kekaguman kita akan Tuhan. Kalau udah lama hati kita udah gak berkobar-kobar untuk Tuhan. Mungkin hari ini kehidupan Kristen kita sudah menjadi biasa-biasa. Saya mengajak, saya menantang kita semua di sini hari ini. Ayo kita surrender kepada Tuhan. Ayo kita taat lagi kepada Tuhan. Dan biarkan kita melihat Tuhan bekerja. Kita bisa lihat kuasa Tuhan lagi. Dan kita bisa kagum lagi akan Tuhan. Tahun 2025 ini akan berbeda jika kita rela untuk surrender. Kita rela untuk taat. Kita rela untuk ikuti apa yang Tuhan katakan. Jangan cuma itu jadi knowledge di kepala kita. Tapi kita praktekkan, kita ikuti, dan biarlah kuasa Tuhan yang bekerja. Dan kita bisa kembali kagum akan Tuhan kita. Amin. Mau 2025 kita berbeda? Mari kita mulai pikirkan apa yang selama ini kita belum surrender. Apa yang selama ini kita belum berani taat. Apa yang selama ini kita belum berani let go. Yuk kita surrender. Kita bilang kali ini, tahun ini, saya mau lakukan cara Tuhan. Saya mau stop jadi orang yang paling pintar. Saya mau stop gunakan cara saya sendiri. Dan saya mau gunakan cara Tuhan. Kalau nggak ngerti caranya gimana, tanya satu dengan yang lainnya. Keputusan itu akan mengubahkan kita semua di sini. Kita akan kembali bisa kagum, takjub akan Tuhan kita. Amin. Hal yang kedua, ayat 12. Pada suatu kali Yesus berada di dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika juga lenyaplah penyakit kustanya. Apa yang menarik daripada cerita ini, brother sister? Kalau sekilas kita lihat ini sebagai satu kisah penyembuhan lagi yang Yesus sudah lakukan. Tapi kalau kita sedikit lebih dalam, sebenarnya sangat-sangat menarik. Kalau kita perhatikan di sana bahwa dikatakan Yesus berada dalam sebuah kota. Berarti apa? Berarti untuk bertemu dengan Yesus, orang kusta ini harus masuk ke dalam kota. Kenapa ini jadi penting? Karena orang kusta itu tidak boleh masuk ke dalam kota. Orang kusta itu harus tinggalnya di mana? Pinggiran kota, ya kayak Tangerang, ya Bekasi, Bogor. Bukan itu maksud saya, oke? Bintaro. Kamu dipindahin Bintaro karena kusta katanya. Orang kusta itu di pinggiran kota, nggak boleh di dalam kota. Tapi orang kusta ini dia bilang apa? Dia berjalan di dalam kota. Dan yang menarik kita, dia itu penuh kusta. Jadi kalau penuh kusta itu kebayangnya apa? Kelihatan nggak kustanya? Jelas nggak kelihatan kustanya? Jelas. Berarti akan sangat terlihat. Kalau dia masuk dalam kota, semua orang mungkin akan menjauh.
Semua orang tidak berani mendekat. Semua orang akan menghujat. Semua orang mungkin melempari dia dengan batu. Ada resiko yang dia harus ambil untuk masuk ke dalam kota. Tapi yang saya semangat, bagi si kusta ini, dia udah gak peduli lagi. Dia gak peduli apa yang orang pikir. Dia gak peduli apa yang orang lihat. Dia gak peduli apa yang orang akan lakukan terhadap dia. Dia cuma punya satu goal. Dia mau bertemu dengan Yesus. Dia mau bisa dipulihkan. Karena dia berani menerobos masuk ke dalam kota hanya untuk bertemu dengan Yesus. Dia beranikan diri untuk keluar dari rasa takutnya, keluar daripada rasa malunya, untuk hanya bisa bertemu dengan Yesus. Brother sisters, kadang-kadang kita perlu keluar daripada persembunyian kita. Kita perlu bawa ke permukaan siapa kita sesungguhnya. Penyakit apa yang sedang kita alami. Karena dia berani keluar dari semua perasaan, dari semua pikiran yang menghalangi dia. Karena dia mau mencari kesembuhan. Dia berani datang kepada Yesus. Apa adanya. Dan karena itu dia dijamah dan disembuhkan oleh Yesus. Brothers and sisters, pemulihan hanya bisa terjadi kalau kita berani tampil apa adanya. Kalau kita hari ini nggak peduli dengan apa yang orang pikir, nggak peduli dengan orang pandang tentang kita nggak mau malu-malu, dan kita berani rendah hati dan minta bantuan. Hari ini sulit untuk kita bisa merasakan kerja kuasa Tuhan kalau kita di sini masih jaim. Kita masih jaga reputasi kita. Kita nggak berani real. Kalau kita baca di sini, mau nggak Tuhan memulihkan orang tersebut? Mau, betul ya? Tuhan, jika engkau mau, Tuhan bilang saya mau. Dan Tuhan juga katakan kepada kita semua di sini, Dia mau untuk memulihkan kita semua di sini. Pertanyaannya adalah bukan Tuhan mau atau tidak mau. Pertanyaannya, kita hari ini berani real apa tidak? Berani keluar nggak dari persembunyian kita? Saya mau tanya nih, kalau kita ke dokter, kita sembunyi-sembunyi nggak sama dokter? Siapa di sini kau ke dokter? Dok, saya sakit. Sakit apa? Sakit, dok. Adalah bagian tubuh saya yang sakit, dok. Dokter, bagian mananya? Ya, dari leher ke bawah, dok. Dari leher ke bawah itu luas loh. Ya, pokoknya sekitar situ lah, dok. Saya mau tanya, dokter mau kasih obat apa? Lucunya kalau sakit fisik, kita itu, dok, tolong ya dok, CT scan, tolong ya dok. Ya di MRI kalau bisa dok. Ya kolonoskopi, semua endoskopi, semua kopi-kopi itu dok. Pokoknya sampai ketemu dok. Kita mau setelanjang-telanjangnya, betul ya? Supaya apa? Supaya dapat pengobatan yang tepat, dapat obat yang tepat. Tapi kalau dalam hal rohani, kita apa? Kulit-kulit mungkin. Sekulit-kulit mungkin. Berani nggak kita terbuka apa adanya nih tentang kondisi rohani kita? Tentang dosa-dosa kita. Brother sister, saya mau kasih tahu. Om, tante, opa, oma yang saya kasih. Kita semua di sini pendosa. Jadi jangan berasa di sini, aduh gila, dosa gua men. Nggak ada dosa yang kayak gitu. Di mata Tuhan dosa semua sama. Ya kita semua di sini pendosa. Yang kita perlukan untuk kita bisa pulih adalah kita berani terbuka dosa-dosa kita. Hari ini mah gampang kalau ketemu kita share-share. Kita pernah pelayanan, pernah lakukan itu. Semua juga bisa lakukan itu. Gampang. Saya tahu Alkitab ini, saya tahu pengetahuan ini. Semua juga bisa. Kita nyaman kalau sharing tentang apa yang kita tahu. Kita nyaman kalau kita sharing tentang pencapaian kita, keberhasilan kita. Gue punya ini, gue lakukan ini, gue capai. Itu gampang.
Tapi saya mau kasih tahu, sharing itu semua tidak menyembuhkan kita. Sharing itu semua tidak memulihkan kita. Kalau kita ke dokter hari ini, dok, rumah gua 3, ada gunanya? Mobil gua 5, dok, di garasi, nggak ada gunanya. Dokter bilang, nggak ada poinnya. Lu sakit apa? Sama hari ini, kalau kita datang sini hanya untuk datang minggu kebaktian dan tidak mau ada pemulihan, ya silakan, yang rugi kita sendiri. Tapi kita akan bisa kagum akan kerja kuasa Tuhan. Kalau kita akan berani bawa ke permukaan siapa kita sesungguhnya. Yang paling menyedihkan gini, ketemu orang. Selama ini katakan baik-baik saja. Tiba-tiba udah mau cerai. Tiba-tiba ditanya, emang udah berapa lama kayak begini? Udah 5 tahun kita nggak ngomong. Hah? Kok selama ini kelihatan mesra di gereja? Why? Kenapa kita hari ini nggak bisa kagum akan kerja Tuhan? Karena kita nggak berani real. Karena kita nggak berani real, nggak bisa dipulihkan. Kalau kita nggak terbuka dengan kondisi pernikahan kita, nanti takut jadi konsumsi umum. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi hari ini. Saya mendingan jadi konsumsi umum, tapi pernikahan saya bagus. Dan saya bangga dengan brother sister saya di sini, yang nggak malu-malu ceritain pernikahannya mereka. Kadang-kadang saya malu dengarnya. Aduh, jangan terbuka. Aduh, kok parah sekali terbukanya. Bangga lagi. Gua dulu digerebek sama istri gua. Bangga. Ceritanya kayak gitu. Tapi itu membuat pulih. Hari ini kita enggak bagus. Mary gimana? Top. Kayak kita honeymoon dulu. Padahal istri di rumah nangis saja. Diajak ngomong aja kagak. Itu contoh. Oke, saya mau kita di sini lihat tentang kondisi anak-anak kita mungkin. Orang tua kadang-kadang kita bisa bias, kita bisa subjektif, kita bisa jadi buta dengan kondisi anak kita. Kadang kita bilang, anak kita, saya mau kasih tahu, saya hari ini megang grup YMYP, ya, YMYP ini young parents, ya, anak masih kecil-kecil. Kalau anak kita kecil-kecil mah semua malaikat. Setuju? Tunggu masuk teens ministry. Jadi malaikat maut semua. Saya bilang hari ini kalau anak kalian masih kecil-kecil, kalian anak kita baik. Amin, happy, enjoy. Tapi kalau kamu nggak persiapkan, kamu masuk remaja, kalian nggak terbuka, apa yang terjadi, kan nggak pernah minta nasihat, karena nggak minta masukan, gimana spend time-an. Anak masih, gue nggak spend time aja tuh. Gue gak spend time aja, anak gue masih dekat sama gue gak spend time sama mereka tuh. Bangga lagi ceritanya. Iya, sekarang masih dekat. Tunggu. Bentar lagi udah gak dekat sama kamu. Baru panik. Gue manjain anak gue, dia mau apa aja gue kasih. Bagus anak gue. Iya. Belum SMP kan? Tunggu SMP. Kita harus berani, minta nasihat, minta pandangan. Real. Tentang kondisi keuangan kita gimana? Ini masalah sekarang. Kondisi keuangan. Hari ini dunia sosial media, semua adalah tentang eksis. Betul ya? Liburan di mana? Ya, flexing. Betul. Oke? Makan apa di foto? Masuk. Gue makan harus. Saya mau tanya hari ini, silakan. Saya mau tanya hari ini, utang kamu berapa? Ada orang demi tampil, tapi hutangnya banyak. Istri sampai nangis-nangis di rumah. Aduh. Mau beli ini udah nggak bisa mau beli itu. Tapi semua, jam harus paling keren. Masih nyicil. Saya mau kasih tahu, saya minta tolong pada kita semua di sini. Terbuka kalau ada pergumulan keuangan, minta nasihat, kita bantu guide supaya bisa keluar daripada itu. Ubah gaya hidup kita, amin.
Dan kita akan lihat ada breakthrough. Nggak ada image yang kita mesti pertahankan. Saya mau ngomong kepada saudara-saudari saya yang saya kasihi, yang mulai terlibat pinjol. Sekarang waktu pinjol, kalian nggak minta nasihat, right? Demi gaya hidup, demi ini, demi beli itu, demi pinjol. Pay later. Masalahnya gini, ketika orang udah ngejar-ngejar kamu, kita juga yang dicari sama kalian. Emang kita security? Saya juga bingung sama Brasil. Bro, kalian tukang tagih ke rumah saya. Jadi kamu mau saya gimana, bro? Ya, saya bingung gitu loh. Waktu minjem kan nanya nasihat. Waktu ditagih, kita dicari. Saya ini pendeta loh. Bukan bagian keamanan. Saya mengajak kita sih, yuk terbuka, ubah kayak gitu. Jangan ambil jalan singkat. Jangan biarkan rasa malu, gengsi, rasa takut kita menghalangi kita untuk mengalami pemulihan sejati dalam Tuhan kita. Because God heals when we are real. Tuhan memulihkan waktu kita di sini tampil apa adanya. Semakin kita di sini malu, siapa kita makin coba di cover, coba nggak bisa. Makanya minggu demi minggu kita datang ke kebaktian, minggu demi minggu kita datang ke gereja, tahun demi kita lewati, tapi nggak ada perubahan. Why? Because we stop being real. Gereja bukan tempat untuk jaga reputasi. Gereja adalah tempat di mana kita bisa real, minta tolong. Kita semua di sini pendosa, kita di rumah sakit. Just be real. Doa saya adalah supaya kita bisa enjoy life kita lagi. Kita bisa kagum lagi akan Tuhan kita. We all can be helped. Karena Tuhan mau memulihkan kita. Dan mana kita tahu orang itu dipulihkan? Lukas 5, 14, 15. Yesus melarang orang itu untuk memberitahukannya kepada siapapun. Dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Sebagai bukti bagi mereka. Tapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia. Dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Istilah sekarang. Yesus langsung viral. Viral Yesus pada saat itu. Mungkin kalau zaman sekarang ada penyembuhan oleh Yesus seperti itu, ada video di sini. Kemudian setelah itu di-upload. Wah, semua orang tahu tentang Yesus. Kenapa semua orang tahu? Karena kalau orang itu mengalami kejadian kuasa Tuhan, kalau orang itu bisa kagum lagi dengan Tuhan, hatinya berkobar-kobar lagi, orang itu nggak bisa diam. Orang itu akan cerita. Layaknya kita kalau makan enak, cerita nggak kita? Nggak ada kita makan enak di sini. Jangan kasih tahu. Di sini makannya enak, jangan kasih tahu. Nggak ada. Gak ada. Makan enak langsung ya. Bami di situ top gitu kan. Sambal gitu, ya kan. Kita kalau pergi ya dapat produk bagus, harga bagus. Wah, satu gereja tahu. Beli di sini bagus, harganya bagus. Kita cerita. Ke tempat indah, langsung kita baca Instagram udah keluar. Pasti. Apalagi nonton film bagus, besoknya langsung rame bioskop. Kenapa? Karena dari satu mulut ke mulut yang lain. Kita kalau sembuh dari satu dokter, dari rumah sakit tertentu, kita langsung besoknya ke dokter itu semua. Betul nggak? Kenapa? Karena kita cerita. Kita excited bercerita. Nah, saya mau aja kita di sini ini hanya untuk membantu kita lihat. Kapan terakhir kali kita excited cerita tentang Tuhan? Saya mau tanya, kalau saya minta, yuk share good news tentang Tuhan. Seberapa cepatnya kita akan pikir, wah Tuhan lakukan ini. Atau kita sih, kabar baik ya bro. Yang ada juga kabar buruk bro. Kenapa itu bisa terjadi? Karena hari ini,
Nggak ada lagi. Kita mungkin udah lama nggak melihat Tuhan bekerja dan pulihkan hidup kita. Mungkin udah lama kita nggak real. Mungkin udah lama kita nggak bilang kepada Tuhan apa adanya atau minta tolong apa adanya. Makanya susah untuk kita hari ini bisa melihat kerja Tuhan di dalam hidup kita. Saya mengajak hari ini, kalau kita mempunyai tahun 2025, hati kita bisa berkobar-kobar lagi. Kita bisa kagum lagi dengan Tuhan. Saya mengajak kita untuk jadi real. Kita bawa ke permukaan apa yang selama ini kita sudah simpan. Yang kita nggak mau orang lain tahu. Yang kita nggak mau orang lain bantu. Ini kesempatannya. Terakhir, saya sudah basah kuyup, tapi terus. Ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Wah, ini betul-betul seluruh tanah Yudea itu ya. Yerusalem, Yudea, Galilea, utara, selatan kumpul semua. Ramainya kayak apa nggak tahu. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Orang lumpuh ini udah pasti nggak bisa jalan sendiri menuju Yesus. Dia butuh beberapa temannya untuk membawa dia kepada Yesus. Nah, seperti kita baca, itu bukan perjalanan yang mudah. Begitu ramai dikatakan sampai mereka nggak bisa membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Ayat 19. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah. Lalu membongkar atap itu. Rumah siapa ini? Dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak. Dia dapat tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata, "Ya, hai saudara, dosamu sudah diampuni." Bayangkan, saking ramenya, saking nggak bisa tembusnya, mereka harus sampai manjat atap, bawa kasur itu, bawa orang lumpuh itu, naik ke atap, bongkar atapnya, turunkan orang itu, sampai orang itu bisa ada di depan Yesus. Yesus tahu, jika si lumpuh ini bisa sampai ada di depan dia, itu bukan semata-mata hanya iman si lumpuh. Tapi Yesus tahu bahwa untuk itu bisa terjadi, itu iman daripada semua orang yang lain juga yang mengangkat si orang lumpuh tersebut. Makanya Yesus tekankan di sana, ketika Yesus melihat iman mereka, bukan cuma iman si lumpuh itu doang, tapi iman mereka. Karena iman mereka lah yang akhirnya membuat si lumpuh ini bisa sembuh. Karena jika mereka tidak beriman, mereka nggak mungkin bantu ngusung-ngusung kasur dengan si lumpuh itu. Kalau mereka nggak beriman, mereka nggak mungkin bantu si lumpuh itu cari Yesus. Mereka bilang, lu cari sendiri lah, repotin gua aja, lu gak pasti sembuh kok. Tapi karena dia beriman juga. Karena mereka beriman, maka mereka membongkar atap dan menurunkan si lumpuh itu dari atap. Karena iman mereka lah, dan iman si lumpuh itu juga, si lumpuh ini bisa dipulihkan. Yang kita bisa belajar hari ini, si lumpuh tidak bisa melakukannya sendiri. Ia perlu dikelilingi, surrounded oleh teman-temannya yang beriman juga. Brothers and sisters, saya mengajak kita hari ini. Kalau kita mau kembali hati kita berkobar-kobar, kalau kita mau hati kita bisa kagum lagi dan takjub lagi akan Tuhan, jangan segan untuk kita surround diri kita, kelilingi diri kita dengan orang-orang yang dapat membantu kita untuk kita kembali semangat kepada Tuhan. Kalau kita coba sendirian, kita sudah gagal selama ini. Ini kesempatan untuk kita mendekatkan diri dengan brother sisters kita, dengan orang sekeliling kita, yang bisa membantu kita untuk bisa maju dan berubah. Tuhan hanya ciptakan jemaat untuk kita bisa saling mendorong, saling menasehati, dan saling mengasihi. Saya mau tanya hari ini, brother sisters, coba jawab pertanyaan saya. Ada nggak orang yang Anda bisa gampang terbuka, cerita tentang pergumulan Anda? Ada nggak? Yang bisa kita real apa adanya? Ada nggak orang-orang di sini yang kita tahu, kita bisa datang kepada dia, dan dia akan kasih kita iman, bahwa kita ini bisa berubah? Ada nggak orang yang hari ini willing
untuk berkorban ekstra mahal untuk kita di sekeliling kita. Ada nggak? Adakah orang-orang seperti ini dalam kehidupan kita? Kalau tidak ada, saya mengajak awal tahun ini, mari kita buat keputusan. Kita akan secara intensional membangun hubungan ini dengan brother sister kita. Kita butuh orang-orang ini dalam kehidupan kita. Bro, saya males bro fellowship. Kenapa? Karena saya nggak deket. Ya, saya ulangi sekali lagi. Yes, memang fellowship jauh lebih enak kalau kita udah dekat. Tapi hari ini kita tidak fellowship hanya karena dekat. Tapi kita perlu fellowship untuk dekat. Jadi kalau kita nggak ada kasih waktu, kita diajak kumpul nggak mau, kita nggak available, gimana kita mau dekat? Gimana kita bisa punya saudara-saudari yang bisa menjadi supportnya kita? Kalau kita hari ini nggak berani terbuka tentang kondisi kita, gimana kita bisa dekat? Saya menantang kita, jangan menjauh. Mari kita mendekat. Di dalam grup kecil kita, mari kita betul-betul berjuang bersama. Tuhan kasih kita dalam sebuah grup kecil, ada tujuannya. Mari kita dalam grup kecil kita bisa praktekkan ini. Kita bisa saling menjaga. Kita look after one another. Ya, kalau ada brother sister kita yang kita tahu mulai tidak semangat, mulai ngaco, mulai ini, berani untuk ngomong, berani untuk menegur, berani untuk menasehati. Jangan bilang itu dia, gue. Nggak ada. Tuhan nggak ciptakan kita seperti itu. Kita butuh satu sama lain untuk saling menjaga. Saya bersyukur ada brother sister saya yang menjaga hidup saya. Saya nggak kebayang hari ini kalau saya tidak ada yang kasih masukan. Nggak ada yang nasihatin saya. Nggak ada yang negor saya. Nggak ada yang jaga saya. Entah jadinya apa saya hari ini. Kita perlu saling menjaga. Kita perlu belajar di sini untuk bersandar satu dengan yang lainnya. Amin. Gak ada kita di sini yang wah gua nggak butuh lu. Enggak. Kita butuh satu sama lain. It's okay. Ceritakan. Kita lagi bergumul ini, kita lagi butuh bantuan ini, kita bersandar satu dengan yang lain dalam grup kecil kita. Kita belajar untuk apa? Untuk saling belajar satu dengan yang lainnya juga. Setiap orang punya kekuatan, setiap orang punya kelemahan. Betul? Yes. Jangan kita di sini. Jangan bandingkan kekuatan kamu dengan kelemahannya dia. Karena saya mau kasih tahu, kelemahan Anda adalah kekuatannya dia. Belajar. Pasti ada yang kita bisa belajar satu dengan yang lain. Dan mari kita kasih semangat satu dengan yang lain. Kita lift up. Kita datang ibadah, kita kumpul dalam grup itu. Bukan pertanyaannya, gue dapat apa hari ini? Gue dapat apa? Ya, kita datang kumpul seperti ini. Kita lihat, siapa yang saya bisa beri hari ini? Siapa yang saya bisa kasih semangat hari ini? Datang, lihat ada yang lagi tidak semangat, lagi discourage, datang ini. Bro, how are you man? Datang sedih. Everything okay? Makan bakmi yuk habis ini. Gue yang bayarin. Gitu dong. Pasti langsung. Bener bro, semangat lagi dia. Jangan gini. Bro, kenapa? Sedih. Kenapa sedih? Ya udah kita makan bareng habis ini ya. Oke, bayarin gue ya tapi. Ya. Itu tambah down namanya. Oke, jadi we can do that. Yang terakhir apa? Let's love with one another. Amin. Mari kita di sini bisa enjoy, semangat, have fun satu dengan yang lainnya. Bukan laugh at one another. Bukan kita di sini saling menertawai. Bukan gitu. Tapi kita bisa menikmati, ya. Kita satu sama lain, kita bisa ketawa, kita bisa bercanda, kita bisa jadi satu keluarga. That's the goal. Nggak ada kita di sini yang bisa berubah sendirian. We need help. Tuhan ciptakan jemaat untuk itu. Brothers and sisters, tahun 2025 baru dimulai. Tapi saya percaya kita bisa ada breakthrough tahun ini. Saya percaya kita bisa kembali punya hati yang berkobar-kobar. Saya percaya dan saya berdoa kita bisa kembali kagum, takjub akan Tuhan. Saya berdoa ini nggak jadi tahun yang biasa-biasa buat kita semua di sini. Saya berdoa ini jadi tahun yang luar biasa untuk setiap kita semua di sini. Tapi untuk itu bisa terjadi, brothers and sisters, saya mengajak, mari kita mulai dengan surrender. Kita mulai dengan taat. Walaupun sulit, walaupun gak cocok di hati, walaupun ini bukan gue banget, tapi kita taat.
Kita ikuti apa yang Tuhan katakan. Kan kita akan lihat apa yang Tuhan bisa lakukan. Saya mau kita bayangkan. Bayangkan Petrus kalau dia menolak untuk surrender. Bayangkan bahwa tidak akan ada banyak hal. Tidak ada ketakjuban yang akan terjadi. Dia tidak bisa melihat dan mengalami kuasa kerja Tuhan. Sama dengan kita semua di sini. Kalau kita menolak untuk surrender, ini akan jadi tahun yang biasa-biasa lagi. It's time to surrender. Yang kedua, mari kita di sini berani bawa ke permukaan, berani menjadi real. Bayangkan kalau si kusta ini nggak berani masuk ke dalam kota, melawan rasa malunya, melawan gengsinya, melawan rasa takutnya, dia tidak akan pulih. Hari ini saya mengajak, ayo kita jadi real. Kita bawa ke permukaan apa yang menjadi pergumulan kita. Apa yang selama ini buat kita nggak happy. Jangan terima kalau kita biasa-biasa aja. Jangan terima kalau kondisi tidak berubah. Karena itu bukan rencana Tuhan. Kalau kita tanya Tuhan, Tuhan mau kita dipulihkan nggak? Jawabannya adalah, Dia mau. Mau nggak kita real hari ini? Yang terakhir, saya mengajak mari kita jangan berjuang sendirian. Kita kelilingi diri kita surround diri kita dengan brother sister yang beriman, yang rohani, yang bisa membantu kita untuk kembali kagum akan Tuhan. Bayangkan kalau si lumpuh itu nggak punya ada orang yang mengusung dia. Beriman untuk dia juga. Pasti dia tidak akan pulih. Hari ini kita butuh orang di dalam kehidupan kita. Mari kita jangan sia-siakan. Amin. Tuhan mau kita surrounded dengan orang-orang yang bisa membantu kita juga. Amin. Bisa kita punya tahun yang luar biasa. Bisa kita punya hati yang berkobar-kobar lagi. Bisa kita kagum lagi akan Tuhan kita. Amin. Mari kita mulai dari beberapa langkah sederhana ini. Amin. Itu saja, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudari, sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, saya mau mengundang seorang saudari, Rosa, yang akan menceritakan bagaimana Tuhan hidup di dalam kehidupan dia, menyertai dia, melewati setiap tantangan hidup dia. Silakan. Sorry. Halo, selamat siang Opa Uma, brother and sister dan saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Rosa. Saya seorang single mom. Saya punya 2 anak, satu Kevano umur 14, satu lagi namanya Melody umur 6 tahun. Saya berada di ministry Merit Barat. Sebelum menjadi murid Tuhan, saya sudah menikah, tapi pernikahan saya nggak gampang gitu ya. Saya di tahun 2010 saya menikah, dan pada pernikahan saya itu saya sering banget berselisih paham sama suami saya. Ada aja, pokoknya tiap hari kalau nggak ribut nggak mungkin gitu. Kemudian waktu saya hamil 7 bulan itu tambah parah karena mami saya jatuh dari plafon. Terus mami saya pendarahan hebat, harus dioperasi, terus kemudian koma. Dokter sudah bilang ini hanya mujizat yang bisa nyembuhin mami saya. Jadi mami saya kondisi koma itu bukan kayak stroke ya. Kalau stroke kan masih sadar. Kalau koma ini mami saya sama sekali tidak ada respon apapun. Makan nggak bisa, buang air besar tidak bisa sendiri, mandi tidak bisa sendiri, bahkan miring-miringin badannya pun tidak bisa. Pokoknya mami saya tidak ada respon apa-apa. Dan mami saya dirawat di rumah sakit itu 9 bulan. Jadi kebayang ya biayanya besar sekali. Saat itu saya sedang tidak bekerja karena sedang hamil kan. Saya pengen support mami saya gitu dalam hal finansial, tapi suami menentang. Di situ saya merasa saya adalah seorang yang nggak berguna gitu ya. Buat apa hidup? Buat mami saya aja saya nggak bisa bantu sama sekali. Saya banyak menyalahkan keadaan, saya banyak menyalahkan Tuhan gitu. Saya sama sekali tidak merasakan joy. Kemudian tapi Tuhan baik. Tuhan memperkenalkan saya pada satu sister namanya Ci Silvi dan Bro Johan ya. Ci Silvi ngajak saya untuk ikut Bible study. Saat itu saya mau untuk ikut Bible study. Di pikiran saya adalah ini kayak counseling. Jadi nanti nih yang ketemu sama saya ini psikolog nih. Saya udah happy gitu kan. Saya pikir wah boleh nih dapat psikolog gratis gitu kan. Terus pada saat saya ketemu pertama kali, ya saya kecewa karena kok cuman ibu rumah tangga, nggak ada background psikolog lagi gitu kan. Tapi saya tetap jalanin waktu itu ya. Pertemuan pertama saya tetap cerita tentang masalah saya. Kemudian saya dibukakan satu ayat. Ayatnya itu di Filipi 4 ayat 8.
yang bunyinya, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amazingnya, saya adalah orang yang sangat gak percaya firman Tuhan sebelumnya. Tapi entah kenapa firman ini nih begitu dibacakan ke saya, itu kayak bikin saya damai banget. Bahkan ketika saya pulang ke rumah, berhadapan dengan suami udah dengan muka yang marah karena saya kelamaan Bible study-nya. Perginya kelamaan, saya nggak merasa pengen bales dia gitu. Nah kenapa kayak suara omelan dia tuh kayak nyanyian malahan gitu. Ya, jadi saya damai banget gitu kan. Terus saya kayak merasa, ih aneh ya ini firman Tuhan ya. Kok bisa begini? Ternyata ajaib ya gitu. Nah saya tertarik untuk ikut Bible study. Nah, di Bible study itu saya ditantang untuk belajar minta maaf, terus kemudian untuk obey. Ini yang paling susah untuk obey sama suami. Karena saya merasa ini kan salah suami, kenapa saya harus obey gitu kan. Tapi saya karena udah pernah ngerasain amazingnya firman Tuhan, saya bilang oke, kita coba lagi deh. Saya mau coba, saya mau trust in Jesus punya word gitu. Oke. Amazingly 6 bulan kemudian dia mau ikut Bible study. Kemudian akhirnya 3 tahun kemudian saya memutuskan untuk menjadi murid Tuhan. Ada satu dari Bro Harlem waktu itu pernah nanya ke saya, pelayanan apa yang mau kamu ambil? Kemudian saya mikir ya, saya suka anak kecil. Akhirnya saya memutuskan untuk jadi guru sekolah minggu waktu itu. Setelah jadi murid, nggak serta-merta perselisihan saya selesai, nggak serta-merta mami saya sembuh. Mami saya tetap keadaannya sama, penuh dengan selang, tidak sadar. Suami saya juga masih saya ada berselisih sama dia, tapi setiap kali berselisih sekarang bedanya kita based on firman Tuhan untuk menyelesaikannya gitu ya. Banyak pertentangan segala macam, tapi saya perlahan-lahan melihat karakter suami saya dirubahkan, karakter saya pun dirubahkan menjadi lebih baik. Suami saya sudah mulai mau membantu keluarga saya dalam finansial. Dia juga udah lebih gak emosional. Saya sangat bersyukur banget. Saya melihat, wah kerja Tuhan luar biasa ya gitu kan. Biarpun dalam perjalanan itu banyak bimbingan dan air mata, tapi ternyata Tuhan tuh benar-benar luar biasa banget gitu kerjanya. Sampai akhirnya di tahun 2019 suami saya juga akhirnya memutuskan untuk mau jadi melayani jadi guru sekolah minggu. Saya pikir, wih Tuhan hebat juga ya, maksudnya luar biasa ya. Dari yang suami saya waktu awal saya mau jadi guru sekolah minggu, dia menentang karena dia bilang anak kita masih kecil, nanti gimana bla bla bla. Saya bilang nggak bisa, kalau kita mau jadi murid Tuhan berarti kita harus mau juga melayani gitu, jangan cuma mau dilayani doang. Jadi saya bisa lihat perubahan itu, saya merasa wah Tuhan tuh amazed banget deh. Nah tapi di tahun 2022 suami saya dipanggil sama Tuhan dengan mendadak. Saat itu saya tuh bingung banget. Kenapa suami saya dipanggil, anak-anak saya masih kecil. Saya butuh banget sama dia. Keuangan gimana nih gitu kan. Siapa yang bisa gak nih saya nafkahin anak saya? Bisa gak nih saya sekolahin anak saya? Terus ya kayak yang tadi baru dibilang anak teens itu kan tidak gampang ya. Anak saya itu sedang masuk masa teens waktu itu. Jadi saya ngerasa aduh kalau dia melakukan suatu kesalahan saya kayak ngerasa apa karena dia gak ada bapak ya. Apa saya kurang sebagai seorang mami gitu kan. Akhirnya saya merasa bersyukur banget karena banyak brother dan sister yang bantu saya banget gitu. Brother dan sister semua mensupport saya gitu untuk ngajarin gimana sih harus gimana gitu. Jadi saya gak lost. Belum cukup sampai di situ, saya pikir tadinya saya sudah terbiasa dengan status saya sudah oke gitu ya, saya sudah oke lah, saya udah bisa terima semuanya, mental saya juga sudah lebih membaik. Tiba-tiba di tahun lalu papi saya sakit dadakan, yang nggak pernah saya pikirkan bisa terjadi gitu. Papi saya tiba-tiba nggak bisa bangun juga gitu, tidak bisa bangun, tidak bisa gerak. Bersama dengan, jadi saya ngerasa di rumah saya itu ada 2 orang tua yang dalam kondisi yang sama, nah itu mesti kita rawat gitu kan. Tapi di bulan September mami saya dipanggil duluan setelah 14 tahun berjuang dalam komanya. Dia menderita banget, terus kemudian 2 bulan kemudian disusul sama papi saya. Itu
jujur ya, bikin saya tuh bertanya-tanya sih, kenapa ya? Selalu ada pertanyaan kenapa ya gitu kan. Saya juga ada keinginan untuk kayak ngerasa, udah deh berhenti aja lah melayani gitu kan. Terus saya juga ada pikir, aduh doa aja nih udah sulit gitu. Saya cuma kadang-kadang kalau doa tuh cuma bisa teriak, tolong Tuhan, saya udah stres banget nih gitu. Tapi dia menghibur saya lewat brother and sister sekali lagi, benar-benar support banget buat saya. Ada satu ayat yang menguatkan saya banget. Dia diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Yang bunyinya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Walaupun saya sangat kehilangan, tapi saya mengambil keputusan untuk tetap kuat dan bersyukur dan tetap melayani Tuhan baik dalam keadaan susah maupun senang. Pernah sih terbersit untuk berhenti jadi guru sekolah minggu saat itu ya, tapi balik lagi saya mikir kalau cuma pada saat senengnya saya mau melayani Tuhan, tapi pada saat susah saya tidak mau melayani Tuhan, apa artinya gitu kan. Jadi saya mutusin bahwa mau susah mau senang harus komitmen dengan pelayanan yang udah saya ambil. Ada waktu saya merasa sangat berat banget, tapi salib Kristus memberi saya kekuatan dan comfort melalui sekali lagi brother dan sister yang luar biasa banget, yang sangat caring untuk bantu saya menghadapi semua situasi dengan penuh iman. Ada kalanya kalau ketika saya susah untuk berdoa atau susah untuk ini, mereka yang ngajak saya, yuk kita doa bareng, yuk kita ketemu gitu untuk hanya sekedar untuk ketemu untuk ngobrol gitu. Saya merasa mereka sangat support. Jadi arti salib bagi saya adalah kekuatan untuk terus mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup. Saya berharap sharing saya bisa menguatkan kita semua untuk terus bertumbuh dan berakar di dalam Kristus. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya rasa tidak ada kisah hidup yang bisa menyimpulkan apa yang saya baru share tadi dengan lebih baik lagi. Ya, betapa bangganya saya melihat Rosa. Dengan apa yang dia alami, hari ini bisa dia pahit. Bisa hari ini dia kecewa. Bisa hari ini dia kehilangan kekaguman dia akan Tuhan. Tapi karena dia belajar untuk terus surrender. Belajar untuk apa adanya. Belajar untuk terus minta bantuan. Hari ini kita bisa lihat bagaimana dia bisa berdiri tegar, menceritakan apa yang terjadi, dan bisa terus kagum akan kasih Tuhan dalam kehidupan dia. Karena itu Bapak Ibu Saudari, waktu kita mengambil roti dan anggur pagi hari ini, saya mengajak mari kita diajarkan ini cuma sebuah rutinitas, tapi betul-betul kita buat keputusan hari ini bahwa kita mau kembali memiliki hati yang kagum akan Tuhan. Kita mau kembali appreciate kasih Tuhan. Tapi kita juga perlu buat keputusan. Kita mau surrender seperti Yesus surrender. Saya mengajak kita untuk melihat ke 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Dikatakan di sana, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkannya mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih Engkau yang tidak berkesudahan. Di masa ups and downs hidup kami, Engkau selalu ada. Di masa tenang, di masa badai, Kau selalu ada. Di masa suka dan duka, Kau selalu ada.
Terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau mau kami memiliki hidup yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa. Engkau nggak mau kami Tuhan terus hidup sebagai orang yang penyakitan Tuhan, tapi Engkau mau memulihkan kami Tuhan. Engkau mau memberikan masa depan yang penuh harapan pada kami. Tapi biarlah hari ini Tuhan, kami mau ambil keputusan bahwa kami juga mau surrender. Kami mau menjadi real Tuhan. Dan kami mau Tuhan rendah hati meminta bantuan untuk kami juga bisa berubah Tuhan. Terima kasih atas kasih Engkau. Terima kasih untuk tahun yang baru. Biarlah kami bisa berjalan dengan Engkau senantiasa. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya percaya kita semua di sini disemangatkan oleh firman Tuhan yang dibawakan hari ini. Saya bersyukur memulai 2025 dengan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya pribadi merasa sangat disemangatkan kembali ketika kita tahu 2025 kita satu jemaat mau belajar yang namanya kagum akan Tuhan, amaze di 2025. Di firman Tuhan hari ini ketika kita belajar dari Petrus bagaimana dia mau taat kepada Tuhan Yesus. Meskipun sebagai nelayan mungkin dia bisa lebih expert, kita mungkin secara pengalaman bisa lewatin banyak hal, tapi dia mau punya hati yang taat kepada Tuhan. Dan juga kita belajar bagaimana kita mau punya hati yang terbuka sampai kepada surface, kepada permukaan. Bagaimana kita mau tampil, mau datang dengan apa adanya, tidak gengsi, tidak ada yang ditutup-tutupi, datang dengan hati yang mau dibantu. Dan yang terakhir kita belajar untuk surround with one another. Ya, kita bersyukur di jemaat ini kita punya grup kecil, kita punya mentor, kita punya PDA-PDA yang kita bisa terbuka, kita bisa dibantu untuk kita bisa dipulihkan dalam Tuhan. Untuk kita bisa kagum melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja, kita perlu berserah kepada Tuhan, kita perlu terbuka sampai kepada permukaan, surface, dan kita mau surround with one another. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Pendeta Budi Hartono yang telah membawakan firman hari ini. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita akan mendengarkan beberapa buah pengumuman yang akan ditampilkan oleh multimedia. Pengumuman yang pertama adalah untuk bisa memberikan persembahan. Di layar sudah tertera QR dan rekening. Saya akan memberikan waktu untuk semua di sini bisa memberikan. Mari kita memberikan dengan hati yang sukacita dan kerelaan hati. Pengumuman berikutnya. Untuk ibadah minggu depan 12 Januari 2025 kita kembali akan ibadah dengan jadwal seperti biasa. Ibadah pertama jam 8 pagi dan ibadah kedua jam 10.30 pagi. Mari kita datang dengan jadwal yang sudah ditentukan. Saya tahu setiap ministry sudah dibagikan jadwal ibadahnya. Mari kita datang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan minggu depan ada ibadah teens jam 8 pagi di F1. Mohon berikutnya. Di minggu depan tanggal 12 Januari 2025 kita akan ada leaders meeting satu Nusantara. Ya, dan di Jakarta kita sendiri bisa datang di F3 jam 1.30 waktu Indonesia Barat, dan yang di Nusantara datang sesuai dengan waktu yang ditentukan dan link Zoom-nya akan kita sediakan. Mohon berikutnya.
kita tunggu-tunggu di 2025 adalah ada ALC dan ADS di tanggal 12 sampai 13 Juni untuk ALC dan ADS-nya di 13 sampai 15 Juni 2025. Saya pribadi di 2016 belum sempat datang karena saya sendiri belum mengenal jemaat waktu itu. Tapi saya sangat excited dan mau mulai menabung ya untuk kita sama-sama bisa berangkat, dan saya mau encourage kita semua di sini boleh dikasih tahu di grup kecil kita untuk mulai kita menabung, mulai kita persiapkan waktu untuk kita sama-sama bisa berangkat di ALC dan ADS di 2025. Mohon berikutnya. Oke, itu aja pengumuman yang akan kita sampaikan hari ini. Mari kita tutup ibadah ini dengan tundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus, kami bersyukur kami memulai tahun ini dengan firman yang begitu menyegarkan hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus mau mempunyai hati yang baru untuk memulai tahun yang baru. Biarlah hati kami terus Kau bentuk melalui firman Kau Tuhan. Biarlah kami tahu Tuhan apa pentingnya kita bisa berserah kepada Engkau, mau percaya kepada rencana Engkau Tuhan dalam hidup kami. Mau kami juga bisa terbuka, membuka banyaknya hal-hal bobrok yang ada dalam hidup kami untuk bisa dipulihkan. Dan biar hati kami juga terus mau bersatu dalam jemaat, mau berkumpul, mau surround ourselves with one another, untuk kami bisa melihat bagaimana kuasa Engkau bekerja dalam hidup kami. Biarlah hati kami terus Kau berikan semangat, Kau berikan kesegaran melalui firman Kau, dan Kau berikan sukacita dalam jemaat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Boleh kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Siapa yang terberkati oleh firman yang dibagikan? Luar biasa ya. Boleh dong kita colek kanan kiri kita. Yuk, bisa yuk, semangat yuk. Boleh dong, yuk, bisa yuk. Yuk, bisa yuk. Siap untuk memuji Tuhan sekali lagi? Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita. Allah ada Boleh tepuk tangan ya. dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku, Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku, Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku, Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku, Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku, Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yang mau menari, silakan menari. Dua, jangan malu-malu untuk Tuhan kita. Amin. Yes. Allah ada di dalamku, ku kan menari. Come on, mana menarinya? Mana menarinya? Bila Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dia menari. Katakan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dia menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dia menari. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita. Come on, come on. Yes. Yang mau menari, jangan malu-malu untuk Tuhan kita. Amin. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dia menari. Yes. Bila
bareng-bareng.